Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk hadirin sekalian agar senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Meningkatkan takwa menurut jumhurul ulama, caranya adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahih, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang Allah larang. Takwa cara mengimplementasikannya menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah dengan cara al-amalu bil-tanzil. Yang kedua, ar-ridha bil-qalil. Yang ketiga, al-isti'dadu liyaumir rahim. Apa itu dan bagaimana cara kita meningkatkan takwa? Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-qana'atu bil qalil, kita senantiasa ridha atas rezeki yang Allah berikan kepada kita sekalipun rezeki itu sedikit.
Yang ketiga, cara meningkatkan takwa menurut Sayyidina Ali adalah al-isti'adadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan takwa menurut ulama-ulama Jawa, dikatakan di sana bagaimana cara kita meningkatkan takwa? Cara kita meningkatkan takwa adalah senantiasa mengurangi kesalahan yang kita perbuat hari ke hari. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk jadi hamba Allah yang sempurna susah. Sangat susah. Kita belum tentu bisa sampai kepada maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ketakwaan. Tapi menurut ulama-ulama Jawa dikatakan cara kita mendekati maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ketakwaan adalah senantiasa berusaha mengurangi kesalahan yang pernah kita perbuat. Sebagai contoh, mungkin hari ini sholat subuh kita digabung dengan duha. Akhirnya sholat kita namanya suha, subuh sekaligus duha. Besok subuh tepat waktu. Itu artinya kita mengurangi kesalahan. Hari ini kita habis marah besar kepada istri, marah besar kepada anak. Besok kita kurangi kesalahan, cari cara yang terbaik selain memarahi istri atau memarahi anak. Hari ini mungkin kita di kantor diminta untuk mengurus proyek, anggaran kita markup. Besok kita kurangi kesalahan kita untuk tidak lagi memarkup anggaran. Itu salah satu cara agar kita bisa dekat kepada maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir ada dua program yang dikerjakan oleh beberapa masyarakat di sana terkait apa yang harus diperbuat pasca terjadinya corona. Yang mereka perbuat senantiasa bersandar kepada kaidah-kaidah yang diatur oleh Islam, terutama kaidah-kaidah yang diatur dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu dikatakan alamatul marfu' bidhammi, tanda-tanda kesuksesan, kemuliaan, keagungan sebuah kampung, sebuah daerah itu ditandai dengan seluruh masyarakat kampung itu senantiasa bersatu. Dari asal muasal kaidah ini, beberapa warga Mesir di daerah bernama Darbul Ahmar mengambil program ad-dhammu namanya. Apa itu ad-dhammu? Program ad-dhammu adalah program orang kaya daerah setempat berkumpul dengan pengurus wilayah daerah setempat dan mengajak kumpul warga-warga wilayah setempat untuk memberikan solusi dan jalan keluar bagi warga-warga yang susah ekonominya setelah terjadi corona. Sederhananya, ini orang kaya datang ke pengurus wilayah. Sebagai contoh, si A adalah orang kaya wilayah Masjid As-Sakinah. Dia telepon ketua RT-nya, "Pak RT, saya mau bertemu Pak RT. Ada apa Pak? Saya ada duit 100 miliar. Tolong Pak RT olah, semoga dengan 100 miliar ini bisa membantu warga-warga yang terdampak corona." Apakah bentuknya bantuan? Tidak. Uang yang diserahkan oleh orang kaya ini kepada pengurus wilayah dibuat dalam bentuk proposal agar menjadi sebuah bisnis yang keuntungannya berkesinambungan. Jadi bersatunya orang kaya, pengurus wilayah, dan masyarakat untuk membangun kampungnya yang terdampak setelah corona dengan cara menyalurkan kelebihan masing-masing dalam urusan bisnis. Hal ini sangat berefek positif. Kenapa? Orang kaya yang uangnya berlebih diolah oleh pengurus wilayah, kemudian warga yang terdampak juga ikut terjun menjalankan bisnis yang disepakati bersama. Alhamdulillah,
hanya dalam waktu 3 bulan ekonomi daerah tersebut membaik. Jika memang prediksi WHO berkata demikian, corona gelombang ketiga akan datang, na'udzubillah. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga WHO ini hanya prediksi belaka yang tidak ada dasar detailnya. Jika itu terjadi, maka warga yang kaya raya dan pengurus wilayah berkumpul untuk mencarikan solusi bisnis agar warga yang terdampak tidak mati dalam keadaan kelaparan. Yang kedua, warga Mesir juga bersandar kepada kaidah nahwu dengan model kaidah alamatul mansub bil fathi. Setelah orang kaya ini mendonasikan uangnya untuk dialirkan kepada bisnis, pengurus wilayah diberikan amanah dan tanggung jawab, maka wajib ada namanya program Al-Fathu. Apa itu Al-Fathu? Al-Fathu adalah program di mana laporan keuangannya dilaporkan secara terbuka. Bahkan laporan keuangan itu dilaporkan di setiap masjid-masjid wilayah tersebut. Jika di wilayah ini hanya ada Masjid As-Sakinah, maka setiap habis sholat asar seminggu sekali itu digunakan mic masjid untuk mengumumkan keuangan dari orang kaya ini dipergunakan untuk apa dan bagaimana laporannya. Ada keterbukaan antara pengurus wilayah dan donatur yang memberikan dananya. Yang ketiga, kaidah nahwu yang luar biasa adalah alamatul majrur bil kasri. Setelah berjalan bisnis, maka akan hancur bisnis ini jika ada momen yang namanya al-kasru. Apa itu al-kasru? Berpecah belah. Biasanya begitu. Kalau seandainya bisnis sudah jalan dengan baik, keinginan dan egoisme mulai timbul. Visi misi yang kemarin satu berubah menjadi 3. Keinginan berbeda-beda, akhirnya terjadilah perpecahan. Maka kesuksesan yang kita dapat di awal, keterbukaan yang sudah kita perjuangkan di awal, akan sia-sia ketika kita berpecah belah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Program ini dikerjakan oleh orang Mesir senantiasa karena orang-orang kaya di sana betul-betul memahami tentang betapa tingginya faidah dan keutamaan dari bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya memang bisnis, iya. Kenapa bisa dibilang sedekah? Iya. Karena proses bisnis ini terjadi untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Tidak mengharapkan juga uang ini kembali, kalau rugi ya tidak masalah. Ini yang dinamakan sedekah. Orang Mesir tahu betul bagaimana cara bermain dengan Allah dalam urusan rizki dan harta. Orang Mesir juga tahu betul man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Satu kebaikan saja saya perbuat, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Bahkan orang Mesir juga mengerti betul. Dengan sedekah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan jalan sedekah. Orang Mesir yang kaya raya jarang terkena sakit. Di antara beberapa orang kaya yang khatib sempat kenal di Mesir, jarang pernah khatib mendengar orang-orang kaya ini diberikan penyakit yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lihat dan hidup cukup lama dengan beliau-beliau ini, barulah tahu kenapa mereka jarang diberikan sakit oleh Allah, karena mereka bermain dengan cara langit dalam hal sedekah, juga tidak main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kita ambil contoh, ada orang kaya Mesir namanya Baba Ragab. Baba Ragab ini orang yang punya bisnis retail terbesar di Mesir, seperti Carrefour yang ada di Indonesia. Kalau sedekah tidak tanggung-tanggung beliau. Beliau panggil ketua
Persatuan Mahasiswa Mesir, Indonesia di Mesir. Dia katakan, saya butuh nama 2.500 mahasiswa. Untuk apa ya Bapak? Ditanya oleh ketua mahasiswa. Saya ingin menyalurkan beberapa rezeki dari saya, sedikit rezeki dari saya. Ternyata beliau setiap bulan bersedekah 2.500 kantong beras. Setiap kantongnya beratnya 5 kilo, dan bersedekah 2.500 kantong ayam, dan setiap kantong ayamnya 1,5 kilo. Bagaimana mungkin Allah memberikan beberapa penyakit jika Nabi katakan dawu mardahum bis-shadaqah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari, jika keadaan Indonesia dan dunia ini belum bisa ditebak, maka jalan satu-satunya kita menyelamatkan diri kita adalah bersatu antara orang yang memiliki kemampuan berlebih, bersatu antara pengurus wilayah, dan juga bersatu antara masyarakat yang terdampak dengan betapa mengerikan ujian dari Allah di tahun-tahun belakangan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.